Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngerujak, ngerumpi urusan pajak. Sahabat ngerujak, kali ini kita akan membahas PMK nomor 65 tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari aturan PPN terbaru ini? Yaitu untuk melaksanakan ketentuan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN. Tujuannya adalah untuk kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan serta mengganti PMK nomor 79 PMK 03 tahun 2010. Apa yang menjadi objek? Objek PPN-nya adalah kendaraan bermotor bekas, bukan barang kena pajak atau BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana pasal 16D Undang-Undang PPN. Jadi objeknya adalah sekali lagi adalah kendaraan bermotor bekas, bukan pasal 16D Undang-Undang PPN yaitu aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. PKP yang menerapkan adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Berapa tarifnya? Tarifnya adalah 1,1% dari harga jual mulai tanggal 1 April tahun 2022 dan 1,2% dari harga jual itu paling lambat tanggal 1 Januari tahun 2025. Dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual, tidak termasuk PPN. 1,1 itu dari mana dapatnya? Yaitu diperoleh dari hasil perkalian 10% kali tarif PPN konfirmasi pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN dikali harga jual. Sementara yang 1,2 itu 10% kali tarif PPN CFM pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPN kali harga jual. PPN atas penyerahan BKP lainnya atau JKP lainnya. Dalam hal PKP melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, juga melakukan penyerahan BKP lainnya atau JKP lainnya, maka pemungutan PPN yang terutang atas penyerahan BKP lainnya atau JKP lainnya tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contoh 1, Tuan A melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas berupa aksesoris kendaraan bermotor. Dengan demikian, kendaraan bermotor bekas Tuan A wajib memungut dan menyetorkan PPN terutang dengan besaran tertentu. Sementara untuk aksesoris kendaraan bermotor Tuan A wajib memungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi ini contoh A-nya. Contoh 1, Tuan A itu melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, juga melakukan penyerahan aksesoris kendaraan. Maka kendaraan bermotor bekas dikenakan PPN dengan besaran tertentu yang tarifnya tadi 1,1% atau 1,2%. Sementara untuk aksesorisnya dikenakan PPN dengan tarif umum sesuai dengan Undang-Undang PPN. Contoh 2, PTB melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan JKP berupa jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor. Maka penyerahan kendaraan bermotor bekas terutang PPN dengan besaran tertentu. Sementara untuk jasa perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor wajib memungut PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sama nih. Jadi yang contoh 1 tadi selain melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas juga melakukan penyerahan aksesoris kendaraan. Yang contoh 2, kendaraan bermotor dengan jasa perbaikan. Maka jasa kena pajak, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak selain dari penyerahan kendaraan bermotor bekas dikenakan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang PPN. Pajak masukan atas BKP atau JKP impor serta pemanfaatan PKP tidak berwujud yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh PKP tidak dapat dikreditkan. Sekali lagi ya, bahwa pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP impornya serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar pabean, maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau seandainya PKP kendaraan bermotor bekas dalam suatu masa pajak itu melakukan 2 penyerahan, yaitu penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang penyerahan kendaraan bermotor bekas, maka ketentuannya berapa besaran pajak masukan yang dapat dikreditkan itu mengacu pada pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN. Jadi contoh formulirnya, formulir SPT PPN yang digunakan mulai masa pajak
April 2022 menggunakan SPT masa PPN 1111, sementara sebelum masa April tahun 2022 sesuai dengan PMK 79 tahun 2010 menggunakan SPT masa PPN 1111 DM. PMK yang dicabut yang tidak berlaku lagi adalah PMK 79/PMK 03 tahun 2010, dan saat mulai berlakunya PMK ini adalah tanggal 1 April tahun 2022. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Jika ada masukan, pertanyaan, dan ada hal yang ingin dibahas, silakan isi kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.